Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Pemain asal Prancis, Corentin Tolisso, dipastikan meninggalkan Bayern Munchen musim panas ini setelah kontraknya habis. Gelandang 27 tahun itu dikaitkan dengan sejumlah tim Premier League seperti Arsenal dan Manchester United. Tolisso pun tak menutup kemungkinan untuk berlaga di negeri Ratu Elizabeth. Liga Inggris diakuinya menarik karena punya intensitas tinggi. Mantan pelatih Guangzhou Evergrande, Fabio Cannavaro, dikabarkan telah menolak tawaran untuk melatih klub Swiss FC Zurich. Cannavaro memiliki peluang untuk melatih FC Zurich, namun ia ingin melatih klub dari 5 liga top Eropa. Ada kemungkinan dia akan melatih klub dari 5 liga top Eropa mulai musim 2022-2023. Cannavaro juga dikait-kaitkan dengan Espanyol. Winger asal Serbia, Filip Kostic, kembali dikaitkan dengan klub Serie A. Setelah Inter Milan, kini Juventus dikabarkan berminat kepada sang penyerang sayap Eintracht Frankfurt tersebut. Juventus bahkan disebut sudah memulai pembicaraan dengan kubu Bundesliga perihal kemungkinan transfer pada musim panas. Kostic sendiri punya harga pasaran sekitar 20 juta euro menurut Transfermarkt. Pelatih AC Milan Stefano Pioli menunaikan nazarnya atau biasa disebut Fioretto usai membawa timnya meraih gelar Liga Italia 2021-2022. Pelatih asal Italia itu bersepeda sejauh 130 km melewati jalur pegunungan Cisapas. Perjalanan tersebut tentu amat melelahkan. Menurut laporan Football Italia, jalur pegunungan yang dilewati Pioli memiliki tanjakan curam sejauh 1000 meter. Kendati demikian, Pioli berhasil menuntaskan nazarnya. Berdasarkan Football Italia, center back veteran Inter Milan, Andrea Ranocchia, dikabarkan akan melanjutkan karirnya di Serie A Italia dengan bermain untuk klub yang baru promosi, yakni Monza. Kontrak pemain asal Italia berusia 34 tahun itu bersama Nerazzurri akan berakhir pada 30 Juni dan dia tampaknya akan hengkang dengan status bebas transfer. Striker Juventus Alvaro Morata mengaku tak punya kuasa untuk menentukan masa depannya di Turin. Masa depannya bersama Bianconeri belum jelas karena Juve tampaknya belum siap mengaktifkan opsi pembelian permanen setelah dipinjamkan 2 tahun dari Atletico Madrid. Morata menegaskan istri dan anak-anaknya akan ikut bersamanya kemanapun ia pergi. Ia kemungkinan besar akan dipulangkan ke Atletico Madrid. Situasi ini rupanya membuat Morata tidak bisa berbuat apa-apa karena ini urusan kedua klub. Melansir laporan Football Espana, hubungan Gerard Pique dan Shakira sedang tidak baik-baik saja. Perselingkuhan menjadi pemicu keretakan kisah cinta bek Barcelona dan penyanyi tersebut. Menurut laporan, Pique kepergok selingkuh dengan perempuan lain di sebuah pesta. Ini membuat Shakira marah sehingga hubungannya dengan Pique terancam berakhir. Laporan yang sama menyebutkan, insiden itu mengakibatkan Shakira dan Pique memutuskan untuk pisah rumah. Gelandang Manchester City, Kevin De Bruyne mengaku sudah tidak sabar bermain bersama Erling Haaland pada musim depan dan siap memanjakan penyerang asal Norwegia itu dengan assist-nya. De Bruyne menganggap kehadiran Haaland bisa membantu dirinya mencetak lebih banyak assist. Menurut De Bruyne, ia merasa jumlah assist-nya pada musim 2021-2022 lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Legenda sepak bola Brasil, Pelé, mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan invasi ke Ukraina yang telah mengakibatkan ribuan kematian dan jutaan pengungsi. Lewat akun Twitter resminya, pesan ini disampaikan Pelé yang sedang menjalani perawatan untuk kanker bersamaan dengan keberhasilan Ukraina mengalahkan Skotlandia 3-1 dalam playoff kualifikasi Piala Dunia 2022. Gagal membawa Skotlandia ke Piala Dunia 2022, Andy Robertson menyebut dirinya mengalami periode karir yang buruk. Hanya dalam kurun waktu 10 hari, Robertson mengalami kegagalan di laga-laga besar bersama timnas Skotlandia dan juga Liverpool. Sebelumnya,
Robertson mengalami kegagalan bersama Liverpool dalam meraih gelar Liga Inggris 2021-2022 setelah kalah 1 poin dari Manchester City pada pekan terakhir. Tak berselang lama, Liverpool juga takluk di final Liga Champions 2021-2022 melawan Real Madrid. Prancis secara mengejutkan tumbang dari Denmark di kandang sendiri pada laga grup 1 UEFA Nation League. Bertanding di Stade France Sabtu dini hari tadi, Le Bleu sejatinya unggul lebih dulu lewat aksi Karim Benzema di menit ke-51. Namun, Denmark mampu menyamakan skor berkat Andreas Cornelius di menit ke-68. Denmark akhirnya memastikan kemenangan menjadi 2-1 melalui gol kedua Cornelius di menit ke-88. Grup 4, tuan rumah Belgia juga harus menyerah dari tamunya timnas Belanda dengan skor 1-4. Keempat gol tim oranye Belanda dicetak oleh Steven Bergwijn, Memphis Depay, Denzel Dumfries. Dan gol kedua Memphis Depay. Belgia hanya mampu membalas 1 gol melalui Michy Batshuayi di penghujung pertandingan. Mantan pelatih Manchester United, Ralf Rangnick menandai debutnya bareng timnas Austria dengan hasil manis. Melawat ke kandang Kroasia pada matchday pertama UEFA Nation League 2022-2023, The Boys menang telak 3-0. Austria membuka keunggulan di menit ke-41 lewat Marko Arnautovic. Lalu gol kedua dan ketiga tercipta di babak kedua berkat aksi Michael Gregoritsch dan Marcel Sabitzer. Timnas Argentina meraih gelar finalissima beberapa hari lalu. Rupanya, pesta perayaan meraih trofi yang dilakukan oleh para pemain tim Tango tidak luput dari perhatian Neymar Jr. Bintang Brasil itu menulis komentar bernada mengejek di salah satu postingan media sosial. Apakah mereka sudah memenangkan Piala Dunia? Ujar Neymar di dalam satu kolom komentar unggahan video pesta pemain tim Tango di Instagram yang dikutip ESPN. Real Madrid mengeluarkan pernyataan pada Kamis 2 Juni waktu setempat bahwa UEFA dan pihak panitia tidak becus dalam menggelar pertandingan final Liga Champions. Setelah pernyataan Madrid itu, UEFA mengeluarkan permintaan maaf kepada pendukung Liverpool dan Real Madrid, serta semua penonton lainnya yang terjebak dalam peristiwa memilukan pada final Liga Champions 2021-2022 akhir pekan lalu. UEFA juga berjanji mengusut tuntas masalah ini demi membersihkan nama supporter. Raksasa La Liga Barcelona baru saja memperkenalkan jersey baru mereka musim 2022-2023. Desain jersey yang digagas Nike ini sendiri terinspirasi dari event besar yang digelar di Barcelona pada tahun 1992 silam, yakni Olimpiade. Nike juga mengusung tagline The Flame Lives On. Dalam bahasa Indonesia, tagline itu bisa diterjemahkan api yang terus berkobar. Romelu Lukaku dikabarkan saat ini tengah berusaha meyakinkan Chelsea untuk meminjamkan dirinya ke Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini. Melansir The Telegraph, diketahui jika Lukaku bersama agennya Sebastian Ledure telah melakukan pertemuan dengan CEO Inter, Giuseppe Marotta, soal kemungkinan kepindahan pemain asal Belgia itu. Diperkirakan jika Chelsea sepakat untuk meminjamkan Lukaku, kepindahannya akan diselesaikan pada 30 Juni nanti. Robert Lewandowski ingin datang ke Barcelona dan telah meminta klubnya Bayern Munchen untuk mencoba dan mewujudkannya. Akan tetapi, Bayern tidak akan melepas Lewandowski ke Barcelona begitu saja. Menurut laporan Sport, The Bavarian mematok harga untuk Lewandowski sebesar 40 juta euro atau sekitar 618 miliar rupiah. Melalui situs resminya, Arsenal mengumumkan kepergian Alexander Lacazette Jumat 3 Juni. The Gunners tidak memperpanjang kontrak sang pemain yang habis pada 30 Juni nanti. Selama 5 tahun membersamai Arsenal, Lacazette telah membuat lebih dari 200 penampilan dengan sumbangan 71 gol plus 36 assist di seluruh kompetisi. Henry Mkhitaryan dilaporkan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak terbaru dari AS Roma dan memilih untuk bergabung dengan Inter Milan sebagai pemain agen bebas. Salah satu alasan yang membuat Mkhitaryan memilih Inter adalah kesempatan untuk tampil lagi di Liga Champions
sementara Roma hanya akan berkompetisi di Liga Eropa. Pakar transfer Fabrizio Romano juga menyebut Mkhitaryan sepakat dengan kontrak 2 tahun yang ditawarkan oleh Inter. Pemain Manchester United, Cristiano Ronaldo, kerap disebut sebagai manusia rekor di dunia sepak bola. Ronaldo menyatakan bahwa dirinya optimis masih bisa meraih berbagai catatan individu di musim depan karena menurutnya rekor yang mengejarnya, bukan sebaliknya. Saya tidak mengejar rekor, tetapi rekor yang mengejar saya, kata Ronaldo dikutip dari Goal. Brentford tengah menantikan jawaban Christian Eriksen yang telah disodorkan kontrak jangka panjang setelah sebelumnya diikat dengan durasi 6 bulan terhitung sejak Januari lalu. Pada bulan Mei lalu, Eriksen sempat membicarakan terkait masa depannya. Pemain timnas Denmark itu belum memutuskan masa depannya setelah banyak hal yang harus menjadi pertimbangan. Raksasa Liga Spanyol Real Madrid kabarnya hanya punya waktu 48 jam saja untuk memastikan transfer bintang Prancis yang bermain di AS Monaco yakni Aurelien Tchouameni. Pasalnya, Real Madrid menghadapi lawan sulit yakni PSG yang kabarnya segera mengajukan tawaran konkret. Bayern Munchen hampir dipastikan bakal kehilangan striker andalannya Robert Lewandowski yang terus memaksa untuk hengkang pada musim panas tahun 2022. Oleh sebab itu, klub yang bermarkas di Allianz Arena tersebut kini sedang mencari striker baru untuk menggantikan posisinya. Laporan Football Italia menyebutkan bahwa Bayern tertarik untuk mendatangkan Victor Osimhen dari Napoli yang punya harga 100 juta euro atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Presiden La Liga Javier Tebas kembali melanjutkan serangannya ke Paris Saint-Germain. Bahkan Tebas melaporkan PSG ke UEFA bersama 2 klub besar Eropa lainnya yakni Manchester City dan juga Juventus. Tebas menilai ketiga klub itu adalah tim yang merusak persaingan sehat di kompetisi UEFA sehingga merugikan tim Spanyol karena membahayakan ekosistem sepak bola dengan pergerakan di pasar transfer yang tidak bertanggung jawab. Sadio Mane kencang dikabarkan bakal tinggalkan Liverpool pada bursa transfer musim panas 2022. Pemain Senegal itu pun buka suara soal masa depannya di Anfield. Striker berusia 30 tahun itu mengatakan akan pergi dari The Reds menyusul keinginan penggemar timnas Senegal. Namun, Mane masih belum mau mengkonfirmasi kepergiannya dalam waktu dekat. Oleh sebab itu, para penggemar Liverpool harus bersabar menanti keputusan final ex-pemain Southampton tersebut. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!